Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, chão. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fadli, kelas manajemen pagi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang UTS agama. Pertanyaannya keterkaitan Al-Quran, hadis, dan Al-Rayu sebagai sumber agama Islam dan contohnya. Ya, tentunya sangat berkaitan. Al-Quran merupakan firman dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibubuhkan untuk dipelajari, sedangkan hadis merupakan perkataan, sifat, perbuatan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Dan sebagian isinya untuk mendalami Al-Quran yang bersifat mutlak. Sementara Al-Ra'yu merupakan cara umat Islam untuk menetapkan hukum dari permasalahan yang kontemporer yang belum didapati dari Al-Quran maupun hadis. Contohnya, As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, berkaitan akidah, syariah, dan akhlak dalam setiap perbuatan manusia. Akidah sholat merupakan salah satu akidah bagi seorang muslim. Sholat juga merupakan syariah. Dari sholat maka akan terbentuk akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Akhlak yang baik seperti dalil yang pernah disebutin dalam Al-Quran bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya, jika kita mau mencuri, jika kita rajin sholat, maka kita sadar bahwa perbuatan itu dosa. Meski Allah tak melihat, tapi kita 24 jam selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, arti penting toleransi beragama, baik dalam pengertian intern maupun ekstern, adalah memiliki sikap toleransi atau saling menghargai antara sesama umat manusia, sesama umat beragama. Selanjutnya, politik merupakan bagian penting untuk menegakkan ajaran Islam. Gambaran mengenai politik Islam di Indonesia dan tegaknya ajaran Islam adalah ajaran Islam di seluruh bumi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan di Indonesia diteruskan atau dibantu oleh Wali Songo. Dan mengapa manusia meski beragama, manusia harus beragama? Karena manusia tidak memiliki standar moral sendiri. Dan untuk membuat keteraturan dalam hidup dan masyarakat, serta agar dapat ketenangan hati dan kebahagiaan, maka diperlukan standar moral objektif yang diatur oleh kekuasaan yang lebih besar dan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.